Dan dia sebenarnya Caimin itu sebelumnya kita pernah bahas kan kalau ada partai yang sangat disiplin selama ini menurut track record di pemilu dan di pilpres termasuk PKB. Artinya ini kita ngobrolin Caimin nanti ada disalahartikan lagi. Karena ini menghargai orang yang datang ke forum. Datang ke forum benar-benar. Besok kalau Mas Gibran datang kemarin kita bahas. Pengen tahunya tuh gimana perasaan kebatinan teman-teman di PKB akhirnya masuk ke dalam race cawapres, tidak hanya terus-menerus menjadi mesin pendorong cawapres, tapi mungkin nanti siapapun presidennya, beberapa kandidat ini akan bergabung juga muncul di kabinet. Jadi buat apalah kita berantem, guys? Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita bersama seseorang yang nama tengahnya Z. Dia meskipun nama tengahnya hurufnya Z itu kan huruf paling belakang, tapi dia selalu terdepan. Wah, dalam memberikan informasi. Z belakangnya Zoro. Masa Zo kan, kalau Zo kan Zuro. Masa jangan dong Zoro. Oh, berarti dia pejuang. Tapi kemarin kalian selepetan. Ngomong-ngomong dikenalin dong gue dari media apa? Oh ya, pemimpin redaksi IDN Times. Uni Z Lubis. Uni Zulfiani Lubis. Aku mau ngasih selamat ya. By the way, teman-teman Total Politik. Mas Topol. Total Politik. Biarkan mereka yang ngikutin mata Mbak Uni. Jangan lupa ngikutin sesi yang pecah. Sesi Muhaimin Iskandar Cawapres 2024. Kemarin di hari ketiga Indonesia Millennial Agency Summit 2023 by IDN Times. Sengaja dari awal waktu merencanakan sesi dengan Cawapres ini langsung saya meminta ya. Saya bilang sama panitia ini sesinya mesti ex Total Politik biar Didit sama Ari yang host. Kami mengundang tiga-tiganya. Sebetulnya Pak Mahfud juga sudah yang termasuk yang confirm pertama kali, tapi karena satu dan lain hal mungkin ada yang mengirimi pesawat lebih memilih untuk terbang ke pulau itu ya, memenuhi undangan dari parpol pendukung. Dengan Mas Gibran sebetulnya WhatsApp-WhatsAppan dan semalam Mas Gibran juga WhatsApp saya baru mendarat di atas jam 6, padahal sesinya Total Politik XIDN Times nih jam 3 ya? Jam 2. Jam 2 ya, jam 2. Harusnya jam 2. Harusnya jam 2. Jadi selamat ya, kalian berdua keren banget, dan gue lihat ya Allah viral banget, itu pecah banget, udah pas banget deh gue, nggak salah untuk kalian luar biasa ya, ini bisa bikin ini udah gitu sampai lesehan-lesehan, padahal itu kan kursinya mahal, tahu nggak sih? Gue nggak tahu. Itu kursi di panggung itu namanya Image Chair. Apa itu, Mbak? By Herman Miller. Udah berdiri tahun 1400-an di Michigan. Jadi itu produsen kursi gaya Ottoman yang top banget di Amerika. Kalau berapa tadi lu lihat ya harganya tuh? Setelah diskon $5.100 satu kursi. Setelah diskon. Itu kursi yang kita duduk itu. Yang akhirnya nggak kepake. Akhirnya 90% nggak pakai. Ternyata kalian bertiga dan Gus Imin juga lebih suka lesehan. Karena kalian berdua yang mancing-mancing untuk lesehan. Dia sampai gulung-gulung gitu. Gak cocok Mbak di kantor kita. Kan yang lesehan juga kita berdua doang. Tadinya Gus Imin kan juga duduk kan. Biar kayak kiai kampung gitu loh Pak. Ntar kita kalau ada nanya kasih kertas ya. Gue pikir kalian lesehan itu bukan karena terlalu kagum ya. Enggak dong. Mukanya tuh kayaknya worship gitu. Kena framing kita bos kan. Iya kita memang di beberapa kesempatan konten Caimin salah satu politisi yang gue idolai, dan di Instagram gue juga secara terbuka Mbak bilang bahwa idolai, tapi kan
Idola nggak harus apa? gitu. Dia kan memframingnya gitu. Duduk, gitu. gue liat duduk. Lihat aja nanti kutip apa namanya cuplikannya kan kelihatan apa Didit apa guling-guling sampai Emang ngefans banget gua sama Caimin. Gua tuh selalu ngefans sama orang yang sering disalahpahami. Termasuk Mbak Uni kan. Iya. Kan Caimin Kadang dia disalahpahami pasti dia istimewa. Kadang dianggap pro ini, kadang dianggap pro itu. Hasil setelah kemarin sesi Gus Imin itu Anda dianggap pro apa, Mbak Uni? Oh kan kalian. Kok kita? Kalian yang host kan gue nggak ikutan. Tapi gini makanya gue kan harus disclaimer di awal. Gue harus disclaimer. Kenapa cuma Gus Imin aja forum wapresnya gitu? Ternyata udah dijawab sama Mbak Uni. Dan sebetulnya capres juga kita undang 3 ya, termasuk Prabowo, dan Prabowo itu lewat ketua TPN-nya Rosan Roslani itu kalau saya nggak salah tanggal 10 November ada WhatsApp-nya. Nanti kalau perlu dicantumin ya, mengatakan bahwa naikin deh promonya Pak Prabowo sesudah saya kirim undangan dan juga TOR. Artinya secara sadar Rosan Roslani itu sebenarnya berkomitmen untuk mendatangkan Prabowo karena udah tahu jadwalnya. Karena kami itu membiasakan untuk sebelum menaikkan promo, kalian ngalamin nggak diminta foto? Itu satu ya. Kalau udah mau ngasih foto kan berarti udah mau tampil dong. Kalau enggak kan ya enggak, ya kan? Atau silakan kasih foto saya tapi karena saya belum pasti coba kasih bintang to be confirm. Misalnya gitu. Ini nggak ada. Jadi itu semuanya SOP-nya acaranya IDN Times itu pasti foto minta ke narasumber. Dan ketika udah ngasih foto, ya nggak mungkin lah narasumber ngasih foto kalau misalnya nggak setuju. Itu satu. Kedua, menaikkan itu di promo, itu juga minta izin dan semua saya minta buktinya tertulis lewat WhatsApp. Jadi semua capres dan cawapres diundang, bahwa tidak semua hadir karena berbagai alasan. Ya menurut saya itu mungkin mereka punya hal yang lain, tapi ya rezeki yang hadir aja. Ya. Tapi mungkin jadi tapi kemarin sore jadi sampai H-1 itu sebenarnya lewat Teddy ya, lewat Teddy ajudan yang selalu melekat ya. Mayor Teddy selalu melekat. Ini Anol loh, kita kan membiasakan bacain ya. Semuanya, Mbak. Supaya jangan menyangka bahwa kita naikin promo itu maunya kita gitu kan, enggak kegeeran. Gitu? Ya mungkin gitu aja kan, namanya kan dalam situasi polarisasi seperti ini kan kita mesti ada bukti nih ya. Ini antisipasi dulu. Betul. Jadi waktu H-1 itu Teddy Prabowo tuh ajunya Pak Prabowo, halo Teddy, sempat bilang Mbak selesai acaranya jam berapa, saya kasih tahu. Just pagi saya bilang bisa loh kita tunggu sampai jam 6 sore ya, artinya sesudah sesi terakhir ya. Nah terus jam 18.39 hari Minggu Teddy bilang maaf tidak dapat hadir, sudah terlalu malam tibanya, sudah meng-cancel giat malam untuk dapat tiba lebih awal di Jakarta. Terus 2 jadwal hari ini di Jatim sudah sejak lama, meskipun surat kita juga udah sejak lama ya. 3 sebagai gantinya nanti akan visit ke kantor ADN untuk diskusi bila waktunya pas. Nanti kalau Pak Prabowo beneran visit, kalian datang ya? Datang ya. Nah, kita jadi co-moderator yang dulu bisa. Ya, jadi mohon dimaklumi ya Ibu. Jadi thank you ya. Pak Ganjar ada. Pak Ganjar kan datang. Kan Pak Anies datang. Nggak, jadi aku pengen mengapresiasi tadi Prabowo sih, karena selama komunikasi dengan tim Prabowo itu menurut saya dia yang secara etikal selalu membalas WhatsApp dan memberitahu apa adanya. Sama Bang Safri sih, Bang Safri mantan Wamenhan, Jenderal Safri Samsudin yang juga mantan Wamenhan kan terakhir, yang ada di sahabatnya Pak Prabowo ya. Bales dan bilang oke, aku sampaikan segera Mbak Uni gitu-gitu ya. So hopefully nanti kita lihat ya. Tapi intinya semua udah kita kasih kesempatan. Kami kasih kesempatan. Dia pas Bauni izin mau posting fotonya Pak Prabowo itu ada ini nggak kalimat tunggu dulu, tunggu dulu, kayak gitu ya. Boleh diperbolehkan. Kan ini ke Rosan. Oh Pak Rosan. Padahal rame banget tuh. Ketua TPN ya Prabowo. Gua nggak pernah ngeliat acara politik ya yang ramenya segitu dan relate-nya segitu audiensnya. Karena nyambung Mbak,
jokes kita resiprokalnya ngerti. Biasanya kita ngadepin audiens yang relate sering. Caranya apa? Bikin bayar show-nya. Iya. Pasti audiensnya relate. Dan Iya. jumlahnya nggak sebanyak kemarin. Iya. Oh kemarin Najwa kan muncul di hari kedua ya, jam 11 sama Kanjeng Gusti Bresio yang notabene sahabat kalian juga kan. Gusti Bre. The leader of Pura Mangkunegaran. Najwa itu Gustiku. Najwa tuh bikin statement, saya itu selalu hadir di acara Indonesia Millennial Summit dan dua tahun terakhir kan IMGS jadi nama Gen Z. Karena audiensnya itu muda, Dan relate. Iya. dan fun, dan Betul. selalu full. Betul. Kalau saya nggak diundang, saya malah minta diundang. Kata, of course kita selalu mengundang Najwa. She's so inspiring dan banyak penggemarnya dan thank you banget Najwa selalu support ya. Iya. Dan kita harus apresiasi juga Mbak Nana kemarin ngumpulin 3 capres sebelum Oh iya, debatnya, keren. sebelum KPU lakukan, Najwa siap dilakukan itu ya. Nah, Najwa cerita behind the scene-nya tuh, tapi ya udahlah. Gimana Mbak? Kasih dulu. Udahlah. tapi ya gitu. Ini experience sama Caimin kemarin ya. Ya ini balik mendingan itu deh bahas itu. Kalau buat gue sih memang gue dari dulu memang Caimin tuh udah ada di salah satu list, kan Budi juga tahu politisi yang gue ngefans, pengen wawancara juga ngefans dia. gitu ya. Kayaknya politisi itu harus punya mentalitas Caimin deh gitu. Jadi ada 3 orang yang menurut gue itu politisi kalau orang mau masuk politik harus punya mentalitas kayak gitu. Pertama itu Caimin gitu ya. Itu belajar soal kesabaran mencapai cita-cita, apalagi hari ini dia kemarin dia juga cerita ya. udah sampai itu mejaku itu katanya. Itu orang yang meragukanku semua. Kenapa ramai mejanya? Itu orang yang ngeledekin aku karena mereka semua meragukan aku. Itu kan sabar gitu ya sampai ke cita-citanya ya. Terus yang kedua tuh Anas Urbaningrum sebenarnya dari dulu ya. Ini soal efektivitas. Walaupun pada akhirnya agak masuk penjara ya. Yeah. Memang perhitungan nggak selalu efektif ternyata. Butuh kesabaran. Makanya ada mentalitas Caiminnya gitu kan. Bener. Nah, yang ketiga itu Bambang Pacul sebenarnya. Oh, Bambang Pacul kasih nama lengkapnya dong. Bambang Urianto. Bambang Pacul politisi itu PDIP. karena itu politisi yang membangun barisan ketika banyak orang-orang di politik itu percaya banget sama kekuatan individu, Mbak. Jadi Bambang Pacul tuh orang yang bangun kelembagaan partai politik lah menurut gua. Jadi 3 mentalitas tuh sangat dibutuhkan. Pertama itu efektivitas kayak Anas, tetapi juga harus memiliki kesabaran seperti Caimin. Nah, yang ketiga harus punya kemampuan membangun barisan dan berada di barisan seperti Bambang Pacul juga. Yang mana kita tahu dia beda jalan sama Ganjar, tapi ketika partainya mutusin dia ada di barisan itu gitu. Dan 3-tiganya ada satu karakter yang menurut aku punya, mereka tuh fun, humoris ya. Humoris dan betul. Sayang banget. Mas Anas tuh juga karena kan dia biasa. Jadi cara di dia organisasi ya, organisasi. Lu ingat gak tweetnya Mas Anas dulu yang bilang Pak SBY saya usulkan jadi cawapresnya Pak Jokowi aja. Iya. Itu jadi Anda menjatuhkan Pak SBY dong. Enggak, Pak SBY yang menjatuhkan dirinya sendiri. Dia udah presiden, udah Dewan Pembina, masa masih mau ngatur-ngatur ketua umum. Tapi jangan dikira nanti kita kemudian ini. Tapi ya Anas Urbaningrum sayangnya koruptor. Iya, itu fakta yang nggak bisa dibantah. Tapi 3 karakter yang tadi aku bilang kamu sebut, Caimin, efektif, sabar, Anas itu aku nambahin mereka dalam komunikasi publiknya tuh bisa lucu gitu. Dan 3-tiganya Mbak seperti Uni Z Lubis suka disalahpahami. Dah kebal. Bukannya total politik kita bertiga ini juga belakangan makin sering disalahpahami ya. Melihat di kolom komen. Betul. Misalnya ya atau mungkin minggu sebelumnya kan kita ngomong. Oke. Mbak Uni baca kolom komennya. Baca dia. Kalau gua kadang dia selalu. Kalau kita Mbak, komen yang paling ganas, yang paling brutal itu kita pin.
paling taruh iya, atas. iya. Jadi supaya orang Aku terus terang yang menambahkan. belakangan viral itu kan yang terakhir kita ngomong Soal Pak soal Prabowo. IKN. Iya. Oh iya, Siapa yang ini paling muncul lagi nih. diuntungkan oleh IKN ya? Iya. Aku dengar yang diposting oleh Total Politik, aku belum baca komennya, katanya maki-maki ya, maki-maki Gua gue nggak baca sama tuh. BHM ya, Benar, bilangnya anti Prabowo lah. Tapi aku udah menduga ketika dapat itu, tapi dari sebuah podcast ya lewat TikTok nyebar, dapat WhatsApp dari mana-mana. Tapi yang di situ komennya basically positif dalam artian iya karena apa? Terima kasih sekali karena ternyata Najwa Shihab dan Narasi pernah bikin investigasi tentang penguasaan lahan di sekitar situ. Jadi covernya itu adalah kita Total Politik ya, tapi kemudian langsung dijahit sama investigasinya Najwa dan ya, jadi ya sulit dibantah. Kalau bicara soal siapa yang secara ekonomi paling diuntungkan dengan pembangunan IKN itu ya Prabowo Subianto dan keluarganya gitu kan. Tapi ngeliat fakta-fakta kemarin salah satu yang kemudian jadi viral juga selain omongannya Mbak Uni dan fakta baru bahwa ternyata Caimin memilih lebih baik di Jakarta aja. Oh gitu. iya itu Jadi, tapi ini harusnya lu pernyataannya- tanyain dong, harusnya lu tanyain waktu pas di state, tapi itu off state ya. Waktunya Iya, udah off state. habis, waktunya udah Off state habis. ya, itu kan off di trivia state. kan, pertanyaan trivia yang hanya dijawab pilih mana, iya, tapi itu oke. menunjukkan preferensi yang agak serius dalam pilihan politik ya. Nah, Ini antara habis itu aku lihat di keberlanjutan atau komennya perubahan. ada komen yang orang-orang bilang, wah ini salah nih, orang Kalimantan Marah. fix nggak akan memilih pasangan Amin ya. Meskipun sebenarnya kalau ditonton banget itu konteksnya IKN ya, IKN. Jadi saya nggak tahu ya, apakah kalian merasa dari statement itu bahwa Caimin menghina Kalimantan sebagai hutan? Karena kan itu nanyanya tuh ya dari komennya lagi enak-enak di Jakarta disuruh pindah ke hutan gitu kan? IKN kan memang aslinya hutan ya, bahwa sekarang udah dibangun iya, tapi ya Kalimantan memang bukan hutan karena Kalimantan udah terbangun provinsi kota kabupatennya udah oke. Tapi mungkin konteksnya itu kalian nanyanya kan dia juga ngomongnya kan adalah IKN ya. Iya. Nah itu kan sebenarnya itu kan salah satu poin penting juga untuk kita naik satu oktav ke politik gagasan dan politik program kan Mbak. Oh ternyata untuk hal yang sangat krusial dan prinsipil buat kelangsungan bangsa kita ke depan, ibu kota baru gitu ya, pasangan ini memilih preferensinya itu kan meskipun secara eksplisit lah disebut oleh Caimin. Saya nggak tahu kenapa dari awal Anies Baswedan kan memang tidak prefer ya. Saya rasa itu Presiden Jokowi punya ide itu pada saat Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur Jakarta dan kita banjir, kemudian macet lalu Presiden datang dengan solusi pindah ibu kota ya, dan itu bukan solusi yang pertama. Presiden Soekarno pernah ya, tapi itu ke Kaltara ya, dan itu semua lahannya Kalteng, Palangkaraya, dan itu ya Kalteng, Palangkaraya dan itu lahan hampir semuanya di kota itu milik negara ya, lewat kehutanan ya. Dan bahkan desain kota Palangkaraya itu udah sangat mirip dengan Washington DC yang banyak Oh ya gitu ya, gitu ya, bundaran terus gitu lagi gitu ya. Bundarannya ya. Iya, jadi itu dulu alasannya karena tidak ada bencana alam yang besar kan di Kalimantan ya. Meskipun banjir sebetulnya selalu ada di Kalimantan, tapi mungkin gempa dianggap enggak. Dan wajar kalau Anies Baswedan otomatis menolak itu karena posisi diametralnya dia dan juga dia merasa punya solusi yang lain juga ya. PKS sekarang bilang udah pasti kalau Amin menang ibu kota tetap di Jakarta ya, PKS pendukung Amin. Lalu kemarin dasarnya itu udah menjadi bagian dari gagasan ya, program kepada ini. Meskipun dulu di awal-awal Mas Anies kan selalu ditanya soal itu kan, apa perubahannya, bagaimana soal sikapnya dengan IKN gitu kan, dan Mas Anies waktu itu jawabnya kalau nggak salah, ya gimana udah diputuskan undang-undang kita harus melaksanakannya. Jadi belum ada gagasan dan warna yang lebih tegas terkait dengan isu-isu yang penting tadi Mbak. Mungkin semuanya ini baru mikir yang penting jadi presiden dulu deh. Nanti gimana tapi elektoral kita bahas electoral wise dari statement lebih memilih untuk Jakarta dan tidak meneruskan IKN. Ya mungkin jumlah penduduk Jakarta votersnya berapa,
jumlah penduduk di lokasi IKN berapa. Jadi mungkin mereka berharap warga Jakarta yang tentu sangat diuntungkan dan bangga bahwa kotanya tetap berstatus sebagai ibu kota, itu mudah-mudahan akan memilih, itu harapannya. Tapi kan itu kejauhan lah itu, Mbak. Hah? Kejauhan karena jangan-jangan orang Jakarta nggak punya ikatan sama tempat tinggalnya kan? Mungkin. Iya kan? Bisa jadi karena orang asli Jakarta, Betawi udah pada kepikiran semua betul. kan. Yang tinggal di Jakarta adalah bahkan ada yang bilang waktu Ahok bangun infrastruktur segala macam dulu di DKI itu, Mbak, yang terpuaskan tuh orang Bintaro kan. Karena termasuk yang sekarang bikin ini ya, segala macam infrastruktur public transportation ya. Iya. Jadi ini udah jelas ya, udah agak tegas. Padahal di awal Mas Anies lagi kita bilang bahwa nggak mungkin dong kita hentikan, udah undang-undangnya udah ada. Tapi sekarang kalau kata Mbak Uni electoral wise lebih bold ya, lebih bold sekarang sikapnya terkait dengan IKN ini. Menurut Mbak Uni apa yang membuat akhirnya Mas Anies memilih untuk bergeser gitu? Ya semua statement dari politisi ini kan mesti kita bacanya nggak letterlek ya, nggak dari apa omongan dia. Kalau misalnya ada yang bilang Anies Baswedan mengatakan ya tetap melanjutkan karena undang-undangnya sedemikian. Ya tapi nanti situasinya, landscape politiknya kalau dia terpilih jadi presiden, apakah memungkinkan buat dia untuk tidak melanjutkan atau melanjutkan? Kan itu soal lain. Apalagi kalau ternyata nanti kalau melihat 3 calon ini ternyata misalnya PDIP juga nggak setuju sama IKN, misalnya kan beda lagi nanti landscape di kalau undang-undangnya ternyata bisa diubah di parlemen ya, sehingga merevisi undang-undang yang sekarang, kan anything can happen. Indonesia ini anything can happen. Betul. Dengan melihat situasi sekarang ya, misalnya bahwa perbedaan dari statement antara kubu PDIP pendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud dengan kubu Prabowo Gibran Pak Jokowi itu kelihatan makin nyata. Dulu gitu. kan sempat diragukan kan salah satunya Adi Praitno, mana perubahannya? Ini koalisi berubah-ubah bukan koalisi perubahan gitu kan. Perubahannya apa yang bold? Dulu kan termasuk soal IKN dan sekarang kayaknya makin lama makin terang gitu Mbak ya. Nah, apakah ini juga sebenarnya cara Mas Anies dan Caimin juga untuk menciptakan diferensiasi yang jelas untuk kepada Mas Ganjar juga, Mas Ganjar yang masih relatif limbung gitu. Apakah ini akan tetap aku ngelihat narasi misalnya dari sisi atau ekonomi kan Amin ini Anies Baswedan sudah mengatakan misalnya BUMN nggak harus profitable. Itu kan sesuatu yang ingin menunjukkan beda dengan yang sekarang yang ketika BUMN itu berlomba-lomba untuk dimunculkan, berhasil dalam transformasi digital dan untung segini, untung segitu, sekian triliun, maksudnya nggak semuanya ya. Tapi kan itu yang ditonjolkan. Jadi number itu adalah bagian dari success story dari transformasi di BUMN ya. Nah, Anies mengatakan bahwa BUMN harusnya tidak profitable ya. Tapi harusnya kalau kalau dieksplor itu harus kita tanya bagaimana caranya BUMN harus nggak profitable, karena kan BUMN tuh ada ratusan ribu orang yang bekerja di situ. Kalau nggak profitable terus gimana ya? Jadi itu kan yang belum dieksplor. Jadi baru level statement publik yang harus didalami. Misalnya kalau ada lembaga bisnis atau apa yang mengundang, itu harus tanya gimana caranya. Hari ini gue bikin Twitter karena gue ngelihat, gue nggak perlu sebut namanya ya, ada seorang tokoh banget yang mengatakan akan menggratiskan ini gitu ya, yang harganya cukup mahal ya. Ini kan setiap kampanye ini kan selalu semuanya tuh salah satu yang jadi bahan kampanye adalah gratisin ini, gratisin itu kan. Tapi kan gimana cara ngegratisinnya, ya kan? Apakah dengan nambah utang luar negeri, ya? Karena sekarang aja kan posisi dari anggaran itu untuk dialokasikan ke masing-masing itu udah pas-pasan banget. Apakah misalnya dengan merealokasikan, karena ini dianggap untuk stunting misalnya, oke, stunting ditambah misalnya. Tapi pasti kalau yang satu ditambah, akan ada bagian yang lain yang dikurangi, kan seperti itu kan?
Jadi mestinya kan kita tuh selalu bertanya, kalau orang bilang gratis, duitnya dari mana? Lu menyetak uang. Emang uangnya uang pajak, uang nenek moyang lo, ya? Yang suka-suka lo mau kemana? Jadi selalu kalau ada yang satu ditambah karena ada program gratis, maka akan ada tempat lain yang akan dikurangi. Itu gimana caranya? Ini kan nggak pernah muncul. Mereka selalu oke, nanti dikurangin. Yang selalu itu saya orang yang ngomong itu juga ya track record bisnisnya juga nggak jelas. Sama juga gini, menurut gue ya, kalau gue ada di posisi timnya kandidat hari ini, yang gue harus address ya soal Jakarta itu adalah bukan soal pindah ibu kota atau stay lagi, terutama di isu dalam keberlanjutan gitu ya. Tapi Jakarta mau apa? Pertanyaan itu yang belum terjawab nih. Kalau lu setuju pindah, terus Jakarta gimana? Kayak katanya mau jadi kota bisnis. Kota bisnis itu kayak seperti New apa? York, Seperti Sydney. apa? Kan gini, kota bisnis. Struktur pemerintahnya seperti apa gitu misalnya? Kalau Apakah ada pilkada juga di level kabupaten kota, itu kan hal yang sangat Tapi ini saya ingat ya, substansial. salah satu alasannya kan karena Jakarta ini sudah tidak bisa menampung beban. Dan salah satu beban yang selalu diomongin kan kemacetan dan banjir. Tapi apa yang sudah dilakukan untuk banjir misalnya? Kemacetan ada misalnya LRT ya, meskipun masih bermasalah ya, alhamdulillah lah akhirnya punya LRT. Tapi apa yang sudah dilakukan misalnya untuk yang banjir misalnya ya. Jadi ya itu sih ya. Saya sih sangat sedih ya kalau ternyata nanti IKN itu kemudian menjadi proyek yang mangkrak juga, karena ya bagaimana udah ada uang, akhirnya sudah ada uang dari APBN atau BUMN ya. Tapi yang menarik juga kan statement Presiden Jokowi di mana itu, di Amerika, yang mengatakan bahwa investasi asing untuk IKN direm, ada kan? Iya. Dikeren ya. Ya, aku juga ngelihat statement itu agak bingung sih. Bayangin udah 3 tahun, 4 tahun tuh semua promosi ke luar negeri, termasuk kunjungan presiden ke luar negeri, nerima segala macam kepala negara, head of state di Indonesia. Belum lagi menteri-menteri termasuk Pak Menko Marves lah, semua. Dan aku menyaksikan langsung misalnya waktu di World Economic Forum di Davos bulan Januari tahun ini. Menteri-menteri di Pavilion Indonesia itu selalu promosi tentang invest lah di IKN ya, spesifik. Termasuk waktu itu Pak Bambang Susantono juga promo. Terus dari Singapura juga diundang, ada rombongan kan 100 pengusaha. Terus tiba-tiba investasi asing direm. Logikanya gimana tuh? Ya, karena ini udah ada ini Mbak, 10 perusahaan investasi di IKN, ini perusahaan dalam negeri, 10 investor dipimpin oleh Agung Sedayo Group, beranggotakan Salim Group, Sinarmas. Iya, tapi kan dari awal kan nggak cuman akhirnya kan itu dipush ya, karena kenapa kok direm? Jadi ngapain dong selama ini promo ke investor asing kalau ujungnya akan direm juga? Itu cost transportasi untuk pergi ke berbagai penjuru dunia untuk promosi IKN kan berapa itu? Ya mungkin another question, apakah memang karena so far belum ada investor asing yang committed? Ya karena terlalu banyak peminat Mbak. Jadi jangan sampai semuanya kemudian dikuasai asing, tapi mendahulukan investor-investor dalam negeri. Ya kalau terlalu banyak peminat, alasannya kan bisa ditentukan ya 10 yang dipilih deh dari luar negeri, tapi 50 dari Indonesia kan caranya gitu. Mungkin itu maksudnya Pak Presiden untuk menunjukkan sebenarnya ini tuh diminati. Lu jangan khawatir, ini tuh sustainable karena peminatnya banyak. Kan lu bilang pada nggak laku nih katanya. Pak Jokowi bilang kita rem loh saking banyaknya, mungkin gitu. Mudah-mudahan gitu. Iya nih. Mudah-mudahan gitu. Karena gitu. Ya. Kalau ternyata nggak ada, ya saya termasuk yang cukup prihatin dan sedih. Gue udah kayak SBY, cukup prihatin dan sedih. Nggak apa-apa sekarang kalau ada SBY ada di promo Pak Jokowi juga ya. Iya. Karena saya nggak ngebayangin tuh berapa kos yang sudah dikeluarkan, baik oleh APBN, ongkosnya para pejabat dan segala macam untuk luar negeri itu, termasuk yang dibantu oleh kalangan swasta yang supporting Pak Jokowi untuk promoting IKN gitu. Banyak juga swasta berarti Mbak ya. Well, saya rasa sebelum Pak Mas Arsyad Rashid, Ketua Umum Kadin, menjadi TPN-nya Mas Ganjar, kan Mas Arsyad itu kan termasuk kalangan swasta yang menjadi lokomotif dari dukungan swasta terhadap Presiden Jokowi kan, makanya jadi pilih kan. Ya, sekarang lagi cuti dulu di. Sekarang lagi cuti dan ada di kubu yang
berbeda dengan Presiden Jokowi. Masa sih berbeda? Kan udah jelas. Kan ini di TPN Ganjar. Ini kata Presiden, minat investasi asing di IKN besar sekali, utamanya dari investor asal Singapura, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Singapura ada 130 investor datang. Coba jauh-jauh sini melihat kalau nggak berminat untuk apa. Kemudian 30 orang dari Korea, Jepang juga 30, Malaysia, Uni Emirat Arab, kata Presiden. Hanya saja saat ini Presiden mengaku sedang mengerem investasi dari luar negeri. Tujuannya supaya bisa memberikan kesempatan terlebih dahulu dari dalam negeri untuk mengisi kawasan IKN dengan berbagai fasilitas dan infrastruktur. Makanya tadi ada holding investor dari dalam negeri yang dipimpin sama Agung Sedayu, Pak Aguan, untuk bisa mengorkestrasi ini supaya yang lokal dulu lah, dalam negeri dulu lah ngambil peran di IKN. Mungkin itu Mbak tensionnya. Itu kalau hashtagnya diiyain aja. Hashtagnya diiyain aja. Mumet kan lu. Membuat Iya, iya betul. benar. Ini kita masuk ke isu-isu pilpres aja. Ayo, gimana? Ya. Ini gimana Mbak? Ini isu pilpres banget loh IKN ini, gimana lu? Iya, akhirnya kemarin ada statement. akhirnya berbeda ya. Dan kemarin kita bahas Caimin kemarin ini ya, lebih milih mana, IKN apa pindah Jakarta? Tapi aku pengen apa? tahu kesan-kesan kalian hosting. Kali ini kan sebelumnya kalian katanya udah pernah wawancara Pak Mahfud sama Mas Gibran juga. Akhirnya dengan lengkap lah 3 capres dengan Caimin. Gimana menurut Caimin itu kalian? impian kita berdua memang, karena tadi berbagai kalau kita lihat kemampuan Caimin dalam komedik, lebih komedik orangnya. Terus kita lihat bagaimana Caimin juga politisi yang udah sangat berproses, makan asam garam pengalaman di politik kita. Dan tadi kata Ari, sering disalahartikan. Jadi ini Dia tentu ngasih bocoran ya sama kalian kemarin. Ada Apa tuh? beberapa bocoran yang kita belum tahu. Bener nggak pernah dibongkar Iya. misalnya. soal inilah apa sih perjodohan oleh mertua Berjodoh ini ya. oleh mertua Mertua dari lama dan mertua. mertua Iya, baru, ya kan? Betul. Soal Jadi Pak Jokowi ternyata yang mendorong Caimin itu untuk menurut Caimin. Heeh. segala macam. Jadi menarik sih. Jadi Caimin itu challenging sekaligus sesuatu yang sangat kami nantikan gitu sebenarnya. Jadi akhirnya Mbak Uni terima kasih udah memberikan Sama-sama kalian peluang sukses untuk bisa mewawancarai Sukses kalian Caimin. gitu. Semua Iwas. cawapres sudah gitu ya. Cawapres sudah, capresnya yang belum. Capresnya Mas Anies. Mas Anies aja Mas yang udah. Anies, ya, Pak Prabowo itu. udah pernah Pak makan, Prabowo Mas mungkin kamu- Ganjar baru pernah ketemu ya. Mungkin Mas Ganjar setelah ini mau kami wawancara Mas. Iya. Kami nggak galak kok. Enggak lah. Ini bikin nyaman kok. Iya. Terus kemarin Caimin bilang apa lagi ya? Oh iya, untuk anak presiden nih, pilih mana? Gibran atau Yeni? Oh iya tuh menarik tuh. Iya. Menarik tuh. Akhirnya memilih Yeni ya. Akhirnya memilih Yeni. memilih Yeni. Bahkan Gibran- Meskipun selama ini Yeni selalu mengatakan bahwa Caimin adalah pengkhianat terhadap Gus Dur, gitu kan? Iya. Ya. Dulu juga Caimin pernah bilang wali kota paling populer Dunia. kan Mas Gibran kan. Iya, jadi iya, lucunya Semua iya. ada masanya. Untuk anak presiden Caimin pilihnya Yeni Wahid, tapi untuk presiden Caimin pilihnya antara Megawati dan Jokowi, pilihnya Jokowi. Oh iya benar-benar kalian tanya kemarin ya, antara untuk presiden pilih antara Betul. Jokowi. Jadi Caimin ya, memang ya. sengaja itulah jagonya Caimin, membuat kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Orang iso nebak toh, gitu. Makanya itu salah satu pelajaran Iri ya dari Caimin adalah bagaimana Sabar. menyimpan, harus sabar. Oh kalian kemarin konsisten, tanya tuh persisten, menyimpan keinginan. menyimpan keinginan dan menyimpan keinginan. Bahkan Caimin udah bilang dia pengen aja, orang nggak percaya gitu. Dia udah bilang dia pengen aja, dia orang nggak percaya gitu. Makanya dia bilang mejanya waktu di KPU itu ramai banget diisi oleh politisi-politisi lintas partai. Kami juga dapat keterangan dari orang yang ada di meja itu, katanya itu meja yang lebih meriah dari meja capres. Karena semua politisi-politisi inilah Kawakan papan atas. Senayan. Iya, Ini kawakan kayaknya. Senayan tuh udah ada di situ semua dia. Ya, sebut nama aja lah. Ya, Nusron Wahid, Bambang Pacul, Gus Ahmad Jazz, Basara, Ahmad Basara. Itu Jazilul semua Fawait. teman-teman di DPR Iya, juga ya, Caimin. lintas Iya. partai ya. Betul. Caimin, wah ini loh Caimin nih
kamu nggak ada yang percaya kan dia jadi cawapres katanya gitu. Sekarang apa kamu? Aku jadi loh. Namaku, Akhirnya wajahku dapat di kertas tiket. suara. Sebenarnya Anies Baswedan juga banyak yang nggak percaya dia akan dapat tiket. Iya, Tapi termasuk ini dia. Ada yang Apalagi. Apa? Tapi konteksnya ini beda nih. Caimin ini adalah orang yang langkahnya paling jauh di antara para pemain. Benar-benar. Pemain politik Akhirnya ini ya. kan. Pemain lama kan? Iya, pemain Iya, iya. lama kan. Iya. Kalau Mas Anies kan bukan pemain politik, bukan orang anggota parpol. Kalau Pak gitu. Prabowo udah biasa, Iya. udah 4 kali, 3 Udah kali 4 pemilu kali. kan. Ya, memang punya pemilik parpol gitu. Veteran. Pilpres. Mas Ganjar sudah sangat terprediksi, Iya. ya kan, sebagai orang yang diorbitkan oleh Pak Jokowi tadinya. Iya. Dan surveinya juga kalau untuk yang calon dari dan surveinya sempat tinggi-tinggi terus kan, kecuali yang belakangan ya, yang dia udah disalip oleh apa namanya oleh Iya. Prabowo ya. Iya, Caimin itu menunjukkan bahwa sebenarnya ya lu kalau berkarir dari bawah ya, dari partai di partai, yaitu kalau lu beruntung dan lu persisten, lu Iya, punya daya sabar, tarik, sabar, punya bener. nilai jual yang lebih, lu bisa dapat posisi itu Dan- gitu. dan Bahkan banyak orang Soalnya ada orang yang bilang, Mbak, orang selalu mikir Caimin ini selalu ingetnya sama kardus itu kan, sama kardus kan. Isu 5 tahunan. Isu lagi. 5 tahun. Jadi nggak mungkin nih, Caimin nggak mungkin nih. dan gitu Caimin kan. itu kan selalu dari dulu balihonya di mana-mana dia. Betul. Oh, cawapres. Dan nggak ada yang percaya. Iya. Alah paling Udah Caimin bikin di baliho ujung-ujung. pun ya, dia udah nggak percaya orang gitu. Alah paling Caimin ujung-ujung nih untung juga dia. Gitu lah. Saking jago menyembunyikan keinginannya dulu-dulu gitu. Iya. Saya nggak tahu di PKB seperti apa euforianya mesti diundang tuh selain Caimin yang di PKB Iya, mungkin iya, Mas iya. Hanif. Ada satu pertanyaan yang Dakiri. gua lupa nanya kemarin. Apa? Gimana rasanya jalanin partai yang mana pengurusnya hampir seumuran? Lupa nanya gua. Seangkatan Dan ya dia semua ya. dia sebenarnya Caimin itu sebelumnya kita pernah bahas kan kalau ada partai yang sangat disiplin selama ini menurut track record di PKB, di ya. pemilu dan di Pilpres termasuk PKB, artinya Pak Caimin itu bisa mengelola Iya. partai ya. Ya, dan itu Gitu. seumuran loh sekarang ada Mas Huda, Gus Jazz, Iya, Caimin. Mas Hanif, Hanif, segala Mbak Ida, macam. Mbak Ida, Fauzia ya. Iya, Mbak Nini. Dan Wafiro. aku pengen nanya itu apa? Pengen tahunya tuh gimana perasaan kebatinan teman-teman di PKB akhirnya Betul. masuk ke dalam race cawapres, tidak hanya terus-menerus menjadi mesin pendorong Betul. capres, betul. cawapres gitu Betul. ya. Tidak hanya sebagai pengusung dan kolateral Caimin selama ini dianggapnya ya suara di DPR aja untuk menjadi bagian variabel dari pelengkap syarat Dan- pencalonan presiden dan wakil presiden. Dan melihat Caimin itu ya dari dia sampai di situ ya, bahwa dia di PKB pun sebenarnya pasti ada dasar meritokratiknya. Iya dong. Iya, iya. Iya kan Kalau dia nggak da- bisa dari firm, PMI kalau nggak bisa bos, firm bawa, gitu. Iya. Kalau betul. nggak dia nggak bisa benar-benar firm Iya. di Caimin PKB kan, sampai sekarang. pernah jadi ketua umum PBPMI, dari sangat muda udah menjadi wakil ketua DPR, matang sekali di parlemen dengan jabatan-jabatan yang dan pergaulan politiknya itu membuktikan tadi ya di antara pemain-pemain kawakan DPR, Caimin adalah salah satu yang Nah, krem bukan de la krem. merendahkan Mbak Yeni, tapi ketika ada pertarungan dengan Mbak Yeni, mungkin sisi itu yang Mbak Yeni nggak punya. Betul. Mbak ini belum pernah punya Membangun karir pengalaman dari ya. bawah, bermain dengan politik dari akar rumput, Iya. naik ke atas, naik ke atas. Jangan-jangan kalau ada pertarungan-pertarungan jarak pendek seperti itu, Mas Ibas jauh lebih jago dibanding Mas Ahaye gitu misalnya ya. karena Karena udah- pengalaman di DPR-nya bernegosiasi, berkompromi, menghadapi problematika, berkomunikasi dengan pemerintah itu udah dilakukan sehari-hari gitu. Ya, kalau Ini gua- sebenarnya Didit ngomporin Mas Ahaye supaya Iya. tampil di Total Politik, bener Betul. nggak? Dan Mas Ahaye, Mas Ibas gua- yang lebih. Gue pikir Mas Ahaye itu akan nyalek loh, Mbak. Oh iya, Iya, gue at pikir juga least ya. gitu loh. Gue Kan pikir bisa juga jadi gitu. wak- Itu kan iya. buat atau nyalonin jadi Bupati Pacitan seperti Bisa. semua orang mengusulkan ya supaya tested lah. Memimpin di apakah mau di Iya. DPR melewati proses politik yang kayak free market kan. Iya. Dipilih. Dan jangan lupa salah satu kesuksesannya Caimin adalah secara elektoral beliau sudah berhasil melampaui apa yang dilakukan oleh pamannya Presiden Abdurrahman Wahid yang akhirnya bisa muncul tertera di kertas suara. Gus Dur menjadi presiden kan tidak melewati
proses itu beda, proses beda itu sistem. pemilihan langsung Beda kan. sistem. Ya Caimin bisa melewati Ketika mau melengkapi 2004. lah puzzle kesuksesan Gus Dur Ketika sebenarnya. masuk 2004 kan Gus Dur nggak berhasil masuk kertas suara Betul. dalam hal itu konteksnya Ya, itu. konteks itu ya, konteks kertas suara. Jadi ya PKB pernah punya presiden yang presiden pertama yang dipilih secara langsung, presiden pertama yang dipilih secara demokratis yaitu Gus Dur. Waktu itu mekanisme di MPR dan Caimin akhirnya bisa mengikuti jejak itu dengan menjadi Masuk dalam race kertas cawapres suara. di pemilihan langsung ya. Betul. Ini kita Ini nanti akan ini kita dibuktikan. ngobrolin Caimin nanti ada disalahartikan Enggak. lagi. Karena ini menghargai orang yang datang ke forum Datang lu ke aja, forum, Bro. benar-benar. Iya. Besok kalau Mas Gibran datang kemarin Kita kita ulas, bahas, kita ulas. bahas, Salah kita bahas. sendiri kan Profesor gitu. Mahfud juga kita bahas. betul. Salah ya sendiri kan, negara- Karena pasti dari dua orang ini muncul muncul statement-statement yang menarik untuk dibahas ya. Iya. Salah Gitu. sendiri nggak datang ente kan. Iya, Caimin asik loh kemarin Iya, itu ya. tapi keren. Maksud gua pada akhirnya ya, gua melihat perpecahan PKB dan Caimin dan Yeni Wahid di PKB dulu, konflik internal itu gitu ya. Pada akhirnya sekarang ya, gua udah sampai pada kesimpulan ada orang yang memang melewati proses meritokratik gitu kan. Ada yang prosesnya belum secukup Caimin. Pertarungannya antara dua itu aja menurutnya. Menurut gua ya. Pada akhirnya gua melihatnya kayak begitu ya oke, gua apapun drama di belakangnya itu urusan mereka berdua lah ya. Itu jadi gosip politik yang nggak bisa terkonfirmasi. Setiap orang punya versinya masing-masing. Semua punya kebenarannya Iya, masing-masing, Caimin ya, punya versi, Mbak Yeni pasti punya versi. Mbak Yeni pun udah pernah datang ke sini. Tapi ada satu benang merah ya. Apa yang membuat Caimin bertahan ya karena proses politik yang dia alami gitu. Dalam konteks itu gue jadi mencapai kesimpulan yang final tentang konflik itu ya udah selesai. Ini buat gue gitu. Buat orang lain kan belum tentu gitu. Iya ya, ya sebetulnya kan masalah kalian berkali-kali bahas juga termasuk di segmen sama aku sama Mas Bahya M. Soal Mas Gibran ini kan bukan soal karena usia muda dan kemarin itu juga dimention sama Najwa Shihab ya. Kita bukan menolak pemimpin muda, ya kan? Tapi yang kita bicarakan adalah proses, ya kan? Proses kan. Iya. Jadi kutipan Najwa itu kita yang diperlukan itu bukan jadi mempermudah akses untuk semuanya, tapi ya mempermudah akses untuk semuanya itu kan kemudian ada soal apakah pasti yang punya hubungan politik dinasti lebih mudah, lebih ada support soal duit, lebih segala macam ya. Karena Najwa bicaranya itu di konteks leadership, bagaimana nurturing youth leadership, kepemimpinan muda ya. Oh, itu di IDN, Mbak? Di IMGS hari kedua ya, saya sama Kanjeng Gusti Pri. Jadi itu juga menarik, jadi nyambung lah. Tapi kalau gue ngelihat soal isu Mas Gibran ya, kita belajar politik dinasti itu dan juga yang non dinasti gitu ya, non dinastik ya, kita pakai istilah itu aja lah. Gue nggak mau berdebat soal terminologi. Ada yang bilang keluarga politik, ada yang bilang politik dinasti, itu terserah lah. Tapi ada garis keturunan yang masuk ke politik gitu ya. Gue ngelihatnya ada dua challenge yang berbeda gitu. Ketika dia punya darah politik, itu challenge-nya soal kepantasan. Kalau dia nggak punya, itu soal keterpilihan. Mungkin yang punya darah politik ini soal keterpilihan udah nggak terlalu problem ya. Problem karena dia udah bisa dapat itu ada ya. kebaikan yang pernah dibuat oleh generasi sebelumnya yang bisa dia nikmati. Oleh gitu. nenek moyangnya. Iya kan? Ini soal keterpilihan. Tapi kalau soal kepantasan ini nggak bisa bohong karena ini akan jadi ada ukuran-ukuran yang bisa di-challenge oleh orang. Kenapa Gibran gitu? Kalau dia bukan AHY? Kenapa bukan AHY? Emang kalau Gibran nggak wali kota emang dia pantas? Gitu loh pertanyaannya gitu loh. Jadi dua-duanya itu punya kesulitannya masing-masing gitu loh. Jadi ini sama kayak orang bilang bangun Jakarta lebih mudah daripada bangun Bekasi gitu. Karena anggaran Jakarta besar. Oh enggak, mengelola keberlimpahan itu ada kesulitannya. Benar. Ya, dan sulitnya dengan memaksimalkan kekurangan gitu. Jadi ini punya challenge masing-masing. Kalau gue yang ngelihatnya kayak gitu sih, Mbak. Aku setuju sama kamu. Aku setuju sama kamu. Jadi ya memang
it's not about lagi bukan karena muda, bukan karena usia atau apapun, tapi it's beyond itu ya, beyond itu proses itu tadi, proses ya. Yeah. Dan benar kata Mas BM sebelumnya, masalahnya adalah seberapa banyak orang di luar kita atau Mas Topol ini ya, atau yang penikmat berita itu yang memahami itu, bahwa ada proses yang menyimpang ya, dibandingkan dengan orang yang menganggap ya udah kita melanjutkan aja, why not, sebelumnya udah oke, kita lanjutkan, kenapa tidak gitu ya. Pertanyaan saya kepada Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Itu Mbak Uni waktu itu moderatornya ya langsung ya? Ya, saya juga Sesi sama. capres. Ketika ngomongin soal kita harus begini, dan harus berbeda segala macam, ya saya langsung tanya juga ya. Gimana Anda bisa jualan itu sementara approval rate-nya Presiden Jokowi itu di atas 80%. Jadi bagaimana Anda bisa yakin mengusung isu keberlanjutan ya, perubahan ya, proses perubahan. Itu saya tanya nggak cuman ke Anies Baswedan tetapi juga ke Mas Ganjar yang siap dengan presentasi yang secara tersirat menunjukkan bahwa yang sekarang itu belum oke. Jadi Mas Ganjar juga udah ngomong perubahan berarti ya. Dia Secara substansi. caranya enggak pakai jargon ya, tetapi kan dia dengan data-data Kalau Mas Anies, macam. kalau Mas Anies jargonnya perubahan, tapi IKN lanjut apa enggak? Oh, kalau sudah diciptakan undang-undang ya kita harus lanjut lah. Apa bedanya? Sekarang udah mungkin lebih sesuai dengan ini ya jargonnya. Dua-duanya kan sama, pengen mengatakan bahwa kalau saya jadi presiden, saya akan melakukan yang lebih baik dari yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Tentu sebagai jurnalis, saya langsung nanya dong, Presiden Jokowi approval rate-nya di atas 80%. Gimana Bisa Anda yakin bahwa akan Iya. berbeda gitu? Dan apa yang membuat Anda lebih baik dari sekarang? Nah itu jawabannya nanti lihat aja di YouTube-nya IDN Times ya, udah ada semuanya. Ini diskusi ini teaser ini ya sebenarnya. Enggak dong. Kita membahas kan. Jadi sesudah yang udah diberitakan banyak oleh media termasuk IDN Times, tapi kemarin kan waktunya terbatas ya untuk digging. Kalian tuh digging seperti apa, dan ini kayak post evaluation. Kita membahas seperti kalau kalian dulu kita bahas kamu ke istana ya kan, yang diomongin apa. Kalau Pak Mahfud datang nggak? Nggak datang ya. Kan memenuhi undangan OSO, partai pengusung Hanura. Itu yang menyediakan pesawat tadi lu dan bilang. menyediakan pesawat. Itu info dari mana tuh? Oh, dari Rizal Mustari, staf khususnya. Semuanya ada ininya kok. Gue tuh semuanya ada recordnya. Tapi itu nggak apa-apa yang punya. Tapi ada Pak Arsyad juga loh tuh. Kan memang faktanya diberitakan kan, memang mereka ada di Kalbar. Ada di Kalbar kan. Kan bisa diikutin dari media juga. Tapi soal Mas Ganjar, Mbak, apa yang Mbak selain tadi secara substansi dari presentasinya, itu banyak yang poin-poin yang secara implisit mengkoreksi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebenarnya secara substansi. Misalnya ada satu kata nih, kan agak panjang ya. Jadi kata Pak Jokowi kan hilirisasi adalah primadona, salah satu primadona legacy. Pak Jokowi selalu ngomong hilirisasi ya. Dan itu salah satu legasinya. Ya, Mas Ganjar muncul dengan term hilirisasi yang berkeadilan. Ya kan? Mas Ganjar muncul dengan term hilirisasi yang berkeadilan. Ya, kita akan eksplor nanti karena nggak bisa dieksplor karena waktunya juga terbatas. Tapi itu misalnya contohnya ya. Hilirisasi berkeadilan ini kan harus ada hilirisasinya dulu kan. Ini udah ada. Dia mengakuin udah ada hilirisasi kan. Semuanya harus bangun smelter, tidak boleh mengekspor dalam bahan mentah ya. Jadi hilirisasi udah. Yang selalu dibanggain sama Presiden Jokowi adalah nikel ya kan. Nah, tapi Mas Ganjar muncul dengan jadi dia mendukung hilirisasi ya. Tapi berkeadilan. Nah, jadi tugas kita semuanya itu adalah ngejar nih kalau secara spesifik ya, hilirisasi yang berkeadilan itu seperti apa gitu kan. Jadi itulah yang tidak adilnya dulu deh. Sekarang tuh apanya yang tidak adil? Kata Mas Ganjar kan, Mas Ganjar pasti ngomong itu kan ada.
Apa? Yang nggak ada versi Mas Ganjar apa Mbak? Ya, artinya dia ingin supaya masyarakat di sekitar dari program hilirisasi itu jangan kemudian, jadi yang menikmati hilirisasi ini siapa? Harus dipastikan bahwa masyarakat yang di sekitar hilirisasi itu, lokasi-lokasi itu juga menikmati. Sekarang enggak berarti? Ya gue pernah ke Sorowako ya, ke salah satu perusahaan ya, nggak perlu sebut nama karena dia bukan sponsor ya. Tentu pada saat gue ke lapangan itu ya gue ngelihat rakyat di sekitar situ ya harusnya lebih baik dari itulah. Misalnya yang seperti itu gitu. Misalnya seperti itu. Menarik. Lu udah kehabisan pertanyaan ya? Enggak, ya udah ini kita lagi. akhiri aja ini. Ya. Karena Mas Ganjar jadi semakin lama Mbak Uni punya kesimpulan nggak? Mas Ganjar semakin lama semakin punya keinginan untuk mengkoreksi apa yang dilakukan. Ya soal Pak Jokowi. hukum gitu misalnya. Soal hukum gitu gimana Pak? Kemarin kan Kemarin nggak nanya. Jadi gini lah, saya harus gini. Dia kan udah diundang, semua capresnya kan udah diundang ke berbagai tempat ya. Jadi saya nggak bisa nanyain semua yang ingin saya tahu. Kalau waktunya cukup, mungkin saya akan tanya 50 pertanyaan ya. Tapi sebagian itu kan sudah dijawab dimanapun. Jadi saya harus spesifik terhadap isu-isu yang berkaitan dengan audiens dan mengkaitkannya dengan hasil Indonesia Millennial and Gen Z Report ya 2023 ya. menarik itu. Ya kan? Jadi misalnya soal inequality, soal mental health, kan itu inequality, mental health, social justice itu muncul sebagai top 3 dari concern responden Indonesia Millennial and Gen Z Report. Nah, itu mesti saya tanya karena hal itu kan belum banyak dibahas ketika Kak Anies dan Mas Ganjar muncul di LA. Jadi saya mesti nggak bisa semuanya aku tanyain. Betul. Meskipun aku pengen ya. kita pun banyak kemarin yang Iya dah, jelas kan. Jadi pertanyaan penonton juga beda. semua juga nggak dijawab. Iya, kan? mesti beda lah ya. Karena mungkin dia mungkin udah bahas tempat lain. Yang kedua ya dia akan bahas di tempat yang lain. Kalau kita bisa ketemu 3 kali lebih enak kali ya. Kita akan mungkin our next collaboration. Boleh? Ya. Stay tune. Jangan diomongin dulu. Betul, Ya kan? betul. Jadi kan memang kalau kita mau wawancara itu Ari sampai Didi pasti inilah paham ya. Bahkan kita harus siap dengan menonton beberapa dan membaca beberapa wawancaranya ya supaya nggak ngulangin atau kita bertanya lebih dalam terhadap jawaban dia kan. Kalau nanya yang sama ya udah dijawab sebelumnya. Iya. Gitu. Nggak bahaya tak? Nggak bahaya tak. Tapi super lucu banget tuh kemarin lu pakai siap udah bawa sarung segala Iya, itu hampir gimmicknya luar biasa. hampir nggak terjadi Mbak. Untung ada teman kita si Adil. Jadi inilah Mbak Ita IDN nih. Oh, Ita Malau. Ita Malau ini nih. PIC IMGS 2023 Masalah narasumber. utamanya beliau ini. Jadi Caimin kan datang 2:30. Gua udah di jalan nih. Jadwal kan jam 2 Jam sebenarnya. 2. Setengah 2 harus sampai ya Mas. Gue lihat jam bos. Awalnya nyampainya 1:30. Oke. Tutup dulu. Bentar. Ini udah mau selesai. Ada Bang Zulfan Lindan. Ya, apa ini kita bocor-bocorin Iya. dikit. 5 menit, Bang. Ya. Awalnya mulai 1:30. Udah mau nyampe 1:30 menurut Google Map, Mbak. Kok mundur 1:kurang 1/4? Loading lagi Google Map 1:1/4. Wah, Mas 1:30 ya katanya kan. Ini udah jam 1:05 nih gue lihat jam. Itu tugas dia. Emang harus gitu lu jangan nyalain Mbak Ita. Push gua. Ternyata ada wisuda UIN, bos. Gua baru tahu Ciputan wisuda UIN hari itu. Macet ya? Macet banget. Akhirnya gua langsung naik Gojek. Lupa lah gue bawa sarung. Sarungnya ada di mobil. Untung ada kawan kita yang kemana-mana Bawa sarung. nasionalis religius dia. Nasionalis. Bawa sarung dia. Untung lah kemarin tuh. Lu mesti tanya dong, tumben gue tampil rapi. Oh iya, Biasa kan gue cuma pakai crop Oh iya. dan kaos. Apa Kayak nih? bisa diakses dari Enggak, gue dari Nasional. rumah enggak. Ini baju hadiah ulang tahun dari sahabatku. Yarin dan Kiki Zulkarnain. Sejak zaman aku masih kerja di Antv. Jadi kita udah berteman hampir 18 tahun. Dua-duanya adalah penonton setia dari Total Politik. Oh, halo. Ini level direktur nih. Bu siapa namanya tadi? Kiki Bu dan Kiki. Yarin, Bu Kiki sahabat. dan Bu Yarin, sahabat Mbak Uni. Jadi Kami anak buah dari sahabat Anda. ini waktu aku ulang tahun 2 tahun lalu mereka kasih ini. Aku cuma mau bilang bahwa
Satu, sebenarnya gue ini kapan tayangnya? Besok. Oh, sehari sudah itu gue ulang tahun. Jadi gue nunggu kadonya. Tapi yang kedua gini, is a true friend, ya, true friend, persahabatan. Jangan sampai pecah gara-gara pemilu. Ya. Ini yang membuat gue bertiga sama Yarin sama Kiki ini langgeng ya. Dan sebetulnya banyak sekali orang yang udah bersahabat berteman 20-30 tahun. Mulai dari 2016 itu tiba-tiba jadi musuhan aja. Ya, gara-gara Pilpres. Jadi karena Total Politik ini kan bagian dari edukasi politik buat anak muda ya. Gen Z sama milenial tuh dua top yang populasi paling besar di populasi kita ya. Lebih dari 55 Coba tolong juta. nitip kasih tau El Munces bahwa Total Politik juga bagian dari edukasi politik. Bener, jadi Pak El Munces alias Menkominfo Budi Ari Setiadi, menurut saya Total Politik ini adalah bagian yang penting dari edukasi politik ya untuk anak muda. Lihat aja engagementnya seperti apa, dan bahkan sudah disejajarkan dengan pemimpin redaksi media mainstream karena co-founder dan co-hostnya itu diundang ke istana bareng-bareng dengan pemret yang lain. Artinya sudah dianggap penting. Jangan begitulah Mbak, ini senior-senior lain nanti. Nggak apa-apa. Jadi mumpung masih ada waktu. Ini penting sekali karena satu ya, kita harus memastikan bahwa Pilpres dan pemilu itu justru keutuhan bangsa itu tetap terawat. Kita belajar dari polarisasi. Anak muda jangan gampang digeret ke sana kemari lalu kemudian melupakan pertemanan atau saudara ya. Kita sudah belajar bahwa sebelumnya yang berbeda banget, yang bocor banting-banting meja aja kemudian menjadi menhannya Presiden Jokowi. Jadi kita akan melihat mungkin hampir semuanya. Saya nggak bilang semuanya ya, karena personally ada aja mungkin yang nggak mau atau tidak. Tapi mungkin nanti siapapun presidennya, beberapa kandidat ini akan bergabung juga muncul di kabinet. Jadi buat apalah kita berantem guys? Pertemanan itu lebih penting. Berhentilah melihat kandidat ini seperti iblis dan malaikat. Betul. Mereka ini manusia. Ada ngaconya, ada baiknya. Jadi jangan sampai pertemanan itu terganggu karena soal beda pilihan di pemilu dan Pilpres. Itu aja sih. Merdeka! Sampai jumpa lagi.